Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama saya Diana Dwika. Pemirsa, Kementerian Pertanian melaporkan bahwa program PSR atau Peremajaan Sawit Rakyat hingga saat ini dari tahun 2017 hingga tahun 2022 telah tercapai sebanyak 278.200 hektar. Angka ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan target, yaitu senilai 2,8 juta hektar lahan yang potensial untuk diremajakan. Di sisi lain, Presiden juga mengamanatkan supaya setidaknya ada 200.000 hektar lahan sawit yang diremajakan setiap tahunnya. Dan sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2022, realisasi subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk program Peremajaan Sawit Rakyat mencapai 7,5 triliun rupiah. Dan untuk mempercepat capaian program PSR ini, kini sudah dibentuk gugus tugas yang akan menjadi media komunikasi antar pemerintah, lembaga dan juga kementerian. Dan untuk saat ini akan ada target 200.000 hektar capaian lahan sawit yang diremajakan, yaitu senilai 80.000 hingga 100.000 hektar dari kemitraan jalur plasma dan 180.000 hektar dari jalur swadaya. Lantas apakah yang menjadi pentingnya akselerasi program PSR ini? Kita akan membahasnya sesaat lagi dan saya sudah menghadirkan narasumber secara Zoom. Ada Bapak Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 4. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, ini apa upaya atau dorongan yang dilakukan oleh DPR Pak supaya target dari program PSR ini bisa tercapai Pak Andi? Yang pertama ya, kalau kita lihat langkah ya ataupun capaian hanya 10% dari 2,8 juta hektar, ini angka yang sangat kecil dan perlu memang langkah-langkah taktis dan serius ya. Kita tahu bahwa sawit rakyat ini ya banyak yang beralokasi di kawasan hutan, sehingga status lahannya menjadi penyebab sehingga program PSR ini ataupun peremajaan sawit rakyat ini menjadi terkendala. Yang kedua, memang administrasinya harus dipermudah ya, dan untuk mendapatkan itu pula sosialisasi sebenarnya, sosialisasi yang terus-menerus ya kepada masyarakat kita, kepada pemerintah daerah, dinas perkebunan, agar betul-betul memahami program PSR secara utuh dan secara baik. Kira-kira kalau dari DPR, apa Pak upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong untuk merevisi regulasi ini supaya lebih sederhana Pak? Ya, kami sudah berkoordinasi ya, memanggil BPD-PKS, Dirjen Perkebunan ya, Kementan, agar sekarang sudah ada penyederhanaan administrasi nih. Berarti tinggal berapa sekarang, tinggal 6 ya, dari sebelumnya 12. Kemudian yang kedua memang perlu ada kesepahaman dulu sebenarnya nih, bahwa ini adalah kerja bersama ya. Nah, termasuk juga DPR tentu mendorong bagaimana kita ingin membuat perubahan undang-undang perkebunan kalau memang itu sangat dibutuhkan ya. Nah, kira-kira ini apa Pak yang menjadi harapan dari DPR Pak dalam upaya untuk mempercepat atau mengakselerasi program PSR ini Pak? Yang pertama tentunya kita berharap target tercapai nih 250.000 tahun ini ya, melalui swadaya melalui kemitraan tadi itu tercapai. Kenapa? Kalau ini tercapai tentu ini akan mengangkat daripada kesejahteraan daripada petani sawit kita. Nah, itu yang harapan kita. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa legalitas ya daripada tanahnya masyarakat kita ini bisa terwujud, sehingga bukan hanya dapat dana dari PSR, tapi bisa juga mendapatkan dana KUR ataupun dari perbankan, sehingga hulunya sawit kita ini bisa berkembang dan pada ujungnya nanti dihilirisasinya juga berkembang gitu Pak. Ya baik Pak Andi, ini gugus tugas juga sudah terbentuk, semoga permasalahan bisa cepat teridentifikasi begitu ya Pak ya, dan program ini juga bisa tersosialisasikan dengan baik masyarakat, dan pastinya dibutuhkan komunikasi lintas sektor yang baik. Baik, betul. Bapak Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM, anggota DPR RI Komisi 4, terima kasih banyak Pak atas kebersamaan Anda. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini, saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.